Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada seluruh peserta kajian Ba'da Subuh Zoom Al-Hasani. Dengan penuh rasa syukur dan bahagia karena bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu yang terpilih. Semoga kita semua selalu bisa istiqomah dan selalu bersama Al-Quran. Bapak Ibu, marilah kita dengar dan simak uraian dan penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang merupakan inti dari kajian acara pagi hari ini. Surat yang akan diuraikan adalah surat An-Nisa ayat 33 yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani. Pagi ini pendamping beliau adalah Ibu Gusneti. Terlebih dahulu, mari kita sapa Pak Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Sehat-sehat ya Ustadz. Alhamdulillah. Bu Pipi gimana? Sehat? Alhamdulillah Ustadz. Yang akan mendamping beliau adalah Ibu Gusneti. Assalamualaikum Bu Gusneti. Waalaikumsalam Bu Pipi. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Kepada Pak Ustadz, mohon kami persilakan. Syukran Bu Pipi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yasannar Qur'ana lizikri wa hal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah banyak memberikan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Sehingga kita pagi ini dapat hadir kembali bersama-sama dalam rangka mempelajari Al-Qur'an. Allah berikan kita nikmat Islam, agama yang Allah ridai. Kita bersyukur. Andai saja kita ada di agama yang lain, kita nggak tahu entah di mana kita sekarang. Tapi Allah memberikan kita nikmat Islam sehingga kita bisa menata kehidupan dengan baik. Lalu Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini mudah bagi kita untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu mudah untuk sholat, mudah berpuasa, mudah menyisihkan sebagian harta untuk disumbangkan di jalan lain, jalan Allah. Mudah, Pak. Kenapa? Itu faktor iman. Dan mudah juga bagi kita meninggalkan larang-larangannya. Mudah bagi kita meninggalkan minum khamar, mudah bagi kita meninggalkan perbuatan selingkuhan, mudah bagi kita untuk tidak berjudi. Kenapa itu faktor iman? Lalu Allah berikan kita nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan ini kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dengan sempurna. Bahkan pagi ini kita dihadiri teman-teman kita dari Padang, itu karena badan sehat. Coba kalau badan nggak sehat, tergeletak tempat tidur, kan? Nggak bisa datang kita ke Sentul. Kenapa? Sehat badan. Itu nikmat. Kemudian Allah berikan kita nikmat panjang umur. Nah, dengan nikmat panjang inilah modal bagi kita untuk memperbanyak bekal kita kepada Allah. Karena bekal yang terbaik menghadap Allah adalah bekal takwa. Kita jadikan hari-hari kita hari-hari bernilai ibadah. Tidak ada satu kegiatan kita pun yang nilainya cuma-cuma atau percuma atau sia-sia. Bahkan berbuat maksiat kita nggak mau. Hembusan napas kita, tatapan mata kita, pendengaran kita, semuanya ada nilai ibadah. Telinga kita gunakan untuk mendengar yang baik-baik, terutama mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Mata kita juga kita gunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Lidah kita bertutur melantunkan kalamullah. Jadi kita gunakan semua yang Allah berikan ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah.
Dan pada pagi yang berbahagia ini, pagi yang sejuk ini, Allah berikan kepada kita nikmat yang tidak Allah berikan kepada setiap orang, yaitu nikmat mencintai Al-Quran. Tidak semua orang tertarik dengan Al-Quran. Dalam perjalanan saya, bahkan seorang penceramah pun belum tentu tertarik dengan Quran. Kadang-kadang diajak baca Quran, nggak mau. Jadi, apa namanya itu ya? Kalau bicara yang lain mau, tapi cara Al-Quran nggak mau. Cara agama yang lain mau. Tentang apa? Tentang katakanlah tentang kebaikan, tapi begitu diajak Quran, ogah. Nah, nggak mau, ada sibuk. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu yang ada di sini ada waktu untuk Al-Quran. Percayalah, itulah nikmat tersendiri yang tidak Allah berikan kepada setiap orang. Dan kita ingin dipanggil oleh Allah dengan panggilan abdan syakuran. Selawat bering salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, dan kita nanti akan mengikuti beliau sampai akhir zaman nanti. Beliau adalah uswatun hasanah kita, contoh teladan kita. Bagaimana beliau sebagai kepala keluarga, apa kata beliau? Baiti jannati, rumah tangga aku laksana surga, begitu. Bagaimana kata beliau tentang tetangga? Kalau kamu memasakkan gulai, sering-sering kirim ke tetangga. Kita punya tetangga, masakan kita enak, kirim tetangga. Jangan cuma baunya aja yang dikirim ke tetangga, kirim barangnya juga. Bagaimana beliau dengan seorang teman-teman, tidak beriman kamu, kalau tidak mencintai saudaramu, bagaikan kau mencintai diri sendiri. Bagaimana beliau sebagai seorang pemimpin, apabila satu negeri yang kupimpin banyak diberikan oleh Allah karunia, biarlah aku orang terakhir menikmatinya. Tapi pada saat negeri yang kupimpin mendapat malapetaka, musibah, maka akulah orang pertama yang merasakannya. Itulah beliau sebagai seorang pemimpin. Itulah satu nasanah kita. Dan kita pengen nanti di Yaumil Hisab berjumpa dengan beliau, dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya. Dan kita bersama-sama dengan beliau menuju surganya Allah. Dan di surga kita juga berdoa sama Allah, ya Allah, tetanggakan kami dengan Rasulullah. Masuk surga, kalau tidak bertetangga dengan Nabi, rasanya kurang juga. Kita bertetangga dengan Nabi. Loh, apa modal kamu? Kok nekat amat doanya seperti itu? Modal kita adalah mencintai Al-Quran. Kan bapak-bapak, ibu-ibu belum tentu semua yang paham. Apa yang dibaca belum tentu. Tapi kita punya rasa cinta Quran. Allah berjanji, Allah akan mengumpulkan orang-orang bersama orang-orang yang dicintainya. Maka kita buktikan bahwa kita cinta Allah, kita cinta Rasul, kita mencintai Al-Quran. Karena Rasulullah tidak meninggalkan harta pusaka. Beliau tidak meninggalkan jabatan. Beliau tidak meninggalkan apapun. Beliau tinggalkan adalah Al-Quran dan hadis. Kita cintai itu. Semoga Allah kabulkan doa kita. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat An-Nisa ayat ke-33. Oke, pagi ini saya ditemani oleh Bu Gusneti Asril. Assalamualaikum Bu Gusneti. Waalaikumsalam Bu ya. Alhamdulillah. Sehat Bu? Insya Allah siap. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong berapa usia Ibu sekarang nih? Usia 73 tahun. Berapa? 73. Oh iya, alhamdulillah. Usia 73, semangat 37. Alhamdulillah. Semangatnya ini yang jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau belajar Quran, oh saya udah tua Pak Ustaz. Enggak laku ya Pak ini ya, enggak laku. Baru umur 60 bilang udah tua gimana? Masih ibu 73 ini, bahkan peserta kita adalah 86. Enggak pernah bilang tua. Jadi bapak-bapak ada juga diajak, nah baru 62 umurnya, Pak Ustaz saya nggak bisa lagi ini, udah tua ini. Tar dulu. Kalau kita salahkan usia, maka usia juga menyerang balik gitu. Lu bilang tua gue sekarang, waktu muda lu bawa kemana gue? Nah, ya hati-hati yang nyalakan usia. Yang diajak Quran bilang tua, maka usia itu akan serang balik nanti. Ya Allah, muda aku dibawanya ke mall, muda aku dibawanya berjudi. Sekarang udah tua, dia bilang nggak udah tua. Baiklah, buang dia ke neraka. Nah, mau digituin nanti oleh usia, enggak kan? Nah, atau juga enggak ada waktu. Pak Ustaz, saya sibuk, nggak ada waktu. Apa kata waktu? Wal asri, innal insana lafi khusr. Demi waktu, kata waktu, bersumpah waktu itu. Demi aku, kalian merugi semuanya. Jadi jangan nggak ada waktu. Waktu itu kita yang memimpin, memanage-nya. Jangan sampai, kalau kita cari sekarang, ya nggak ada waktu. Bapak Ibu belajar Quran, nggak ada waktu. Kenapa? Sudah waktu terisi semuanya. Justru waktu yang terisi sekarang yang nggak banyak manfaatnya. Bapak boleh hitung. 3-5 jam waktu Bapak sekarang nggak ada manfaat sama sekali. Lihat WA, chatting-chattingan, hore-hore, mantap, pakai jempol. Habis setengah jam, habis 1 jam. Habis itu duduk depan TV, nonton sinetron.
nonton lagi Indro, nonton lagi yang nggak perlu-perluan. Itu habis 2 jam. Habis itu ngobrol ke kedai. Banting ini, habis 2 jam. 5 jam sehari nggak ada waktu. Kebuang percuma. Nah, jadi jangan pernah menyalahkan waktu. Jangan salahkan siapapun. Pokoknya sadar kita kurang, kita butuh, udah belajar aja. Nah, seperti Bu Gusniti ini. Itu ya Bu Gusniti ya. Iya, Pak. Ngomong-ngomong Bu, kapan Ibu masuk Al-Sani ini? Eh, yang ngajak saya tuh Uni Desi dari Metro. Oh, Lampung. Ya, Ibu dengan Bu Nidesi apa hubungannya? itu teman dalam satu grup dalam pengajian juga Ah? di Tasbih, sama di Hot. Oh, Alhamdulillah. Oh, kemarin sama-sama offline juga sama Bu Isneti ya, sama Uni Desi ya. Iya, sama-sama offline Pak Hayat Alhamdulillah. Duli tadi. Sejak Ibu belajar, sebelumnya pernah belajar Bu Isneti ini? Belajar itu suka belajar, tapi tidak sekomplit yang kita di Asani ini. Jadi kebanyakan saya bingung gitu. Pernah Oh, juga saya tuh disuruh menyanyi, saya orangnya nggak bisa nyanyi. Jadi, wah, sudah saya ikuti sampai level 2, ketemu Al Hasani, saya akhirnya keluar dari Tarim. oke, nggak apa-apa, sama aja tuh Bu. Caranya beda-beda, tuh caranya sama itu nggak apa-apa. Oke, Bapak Ibu, mari kita simak Ibu Gusneti Asri membawakan surat An-Nisa ayat 33. Udah siap ya Bu ya? Wah, Oke, waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu. Silakan Bu. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas karunia-Nya, sehingga saya dapat hadir pagi ini menguraikan Al-Quran Surat Al-Nisa ayat 33. Salam dan salawat tidak lupa kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau nanti di akhirat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Assalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sodri wa yasiri amri walul uqdata milisani yafqahu qawli. Yang terhormat Buya Rizal, selaku penyusun dan pembimbing gramatikal Mutadi Al-Hasani, dan semua guru-guru pembimbing Al-Hasani yang saya cintai. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi saya waktu untuk belajar Al-Qur'an di usia saya yang tidak muda lagi. Kepada suami dan anak-anak yang juga hendak mensupport saya. Terima kasih yang tak terhingga kepada Buya Rizal dan semua guru-guru pembimbing yang tidak bisa sebutkan nama satu persatu yang sudah mengajarkan saya gramatikal Al-Quran di metode Al-Hasani dengan sabar. Terutama kepada pembimbing saya, Bu Aini, Bu Pepe, Bu Ira, dan Pak Budi. Walaupun beliau dalam keadaan batuk atau kurang sehat, terus mengajarkan saya, serta teman-teman seperjuangan yang sudah mensupport saya dalam belajar Al-Quran metode Al-Hasani. Saya lanjutkan pantun. Ilmu Al-Quran bagai harta yang abadi, mengajarkan hidup agar tak terjebak khayal palsu. Mari kita bergandengan tangan menelusuri makna agung dalami Al-Quran. Kebijaksanaan kita semakin terpancar jelas dan tulus. Itu juga rasakan setelah belajar di Al-Hasani. Saya akan terus belajar tiada henti sampai akhir hayat nanti. Baik Bapak Ibu, saya akan mulai membaca Al-Quran ayat Surat An-Nisa ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun wallazina
aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Surat An-Nisa ini saya bagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama penggalan 1 sampai dengan 11. Bagian kedua penggalan ke-12 sampai 19. Bagian ketiga penggalan 20 sampai dengan 25. Saya bacakan uraiannya. Penggalan 1 wa, penggalan 2 li, penggalan ketiga kulin, penggalan keempat ja'alna, penggalan kelima mawalia, penggalan keenam min, penggalan ketujuh ma, penggalan ke-8 taroka, penggalan ke-9 al-walidani, penggalan 10 wa, penggalan 11 akrobun. Itu pada bagian pertama. Penggalan ke-12 wa, penggalan ke-13 alazina, penggalan ke-14 aqadat, penggalan ke-15 aimanukum, penggalan ke-16 fa, penggalan ke-17 atu, penggalan ke-18 hum, penggalan ke-19 nasibahum. Itu bagian kedua. Penggalan ke-20 inna, penggalan 21 Allah, penggalan ke-22 kana, penggalan 23 Allah, penggalan 24 kulli syai'in, penggalan ke-25 syahidan. Itu termasuk bagian ketiga. Penggalan pertama wa, bismillahirrahmanirrahim. Penggalan pertama wa berbentuk HB artinya dan, huruf bermakna artinya dan. Penggalan kedua li bentuk huruf jar artinya bagi. Penggalan ketiga kulin bentuk KB kata dengan ciri didahului huruf jar dan tanwin. Harusnya kulun karena ada huruf jar di depannya menjadi kulin. Akar kata kala, pola kata kerja fa'ala. Kata benda kulun, pola kata benda fa'ulun. Artinya ada di Mahmud Yunus 380, setiap. Penggalan keempat, ja'alna. Bentuk KKL dengan ciri na akhir kata. Pelaku nahnu. Hilang dia. Saya bilang, penggalan keempat ja'alna bentuk KKL dengan ciri na akhir kata berlaku dengan menunjukkan pelaku nahnu. Akar kata fa'ala, akar kata ja'ala, pola fa'ala, artinya ada di Mahmud Yunus 89, kami telah menjadikan. Penggalan kelima, mawalia, dengan bentuk KBKK jamak. Ciri kata bendanya diawali ma. Akar kata mawala. Jamaknya mawalin. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda pola kata benda fa'lun. Artinya ada di Muhammad Yunus 507, budak-budak yang dimerdekakan. Penggalan ke-6 min, bentuk huruf jar, artinya dari. Penggalan ke-7 ma, bentuk huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan ke-8 taroka, bentuk KKL,
dengan ciri tanwin menunjukkan pelaku huwa. Akar kata taroka, pola fa'ala. Artinya ada di Mahmud Yunus 77. Dia telah ada. Penggalan ke-9, al-walidani. Dengan bentuk KBPA subjek ganda. Cirinya diawali alif lam dan ani. Ciri pelaku aktif, huruf kedua, akar kata kasroh, akar kata walada, wala kata kerja fa'ala, kata yang dicari al-walidani. Artinya ada di Mahmud Yunus 506, kedua orang tua. Penggalan ke-10, wa, bentuk huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-11, al-akrobun, bentuk KBKK dengan ciri alif lam dan waw sukunna. Ciri jamaknya waw sukunna. Akar kata koruba menjadi akroba. Pola kata kerja fa'ala. Kata benda kurbatun. Pola kata benda fu'latun. Artinya ada di Mahmud Yunus 336 yang lebih dekat. Arti bagian pertama, dan setiap kami menjadikan bagi budak-budak yang dimerdekakan atau warisan, dia telah meninggalkan kedua orang tua dan yang lebih dekat. Bagian kedua, penggalan ke-12 wa, bentuk huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-13 alazina, kata penghubung, artinya orang-orang yang. Penggalan ke-14 akodat, bentuk KKL dengan ciri tasukun di akhir kata, menunjukkan pelaku hiya. Akar kata akoda, pola fa'ala. Artinya ada di Mahmud Yunus 274, dia telah mengkokohkan. Penggalan ke-15, aimanukum. Bentuk kata benda majemuk yang terdiri dari satu aimanu, kedua kum. Aimanu bentuk KBKK, akar kata yang mana, pola fa'ala. Kata benda yaminun, pola kata benda fa'ilun. Jamaknya aimanun, polanya af'alun. Artinya ada di Mahmud Yunus 510, sumpah-sumpah. Kum, kata ganti, artinya kalian. Jadi aimanukum, sumpah-sumpah, artinya sumpah-sumpah kalian. Penggalan ke-16, fa. Bentuk huruf bermakna, arti maka. Penggalan ke-17, atu. Bentuk KKP dengan ciri akhir kata waw sukun alif. Menunjukkan pelaku antum. Akar kata ataya, sia yang berjumlah 90%. KKSAD-nya tuna. Proses KKP itu kita buang huruf berikutnya hamzah sukun dan perlu alif penolong. Alif penolong harakatnya fathah. Hamzah sukun melebur ke harakat fathah sehingga alif penolong harakatnya panjang. Kemudian diganti dengan alif karena ada kata ganti hum sesudahnya. Menjadi atu, pola af'ala. Artinya ada di Mahmud Yunus 33, kalian berikanlah.
Penggalan ke-18, hum, kata ganti, artinya mereka. Penggalan ke-19, nasibahum, bentuk kata benda majemuk yang terdiri dari nasibah dan hum. Nasibah berbentuk KBKK, akar kata nasibah, pola kata fa'ala, kata benda nasibun, pola kata benda fa'ilun. Artinya ada di Mahmud Yunus 454 bahagian. Hum kata ganti, artinya mereka. Jadi nasibahum artinya bahagian mereka. Arti bagian kedua, penggalan 12 sampai dengan 19, dan orang-orang yang telah mengkokohkan sumpah kalian, maka kalian berikanlah kepada mereka bagian mereka. Penggalan ketiga, 20 sampai 25. Penggalan ke-20 adalah inna, bentuk huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Penggalan 21, kata benda superlatif, artinya Allah. Penggalan 22, sana, bentuk KKL dengan ciri akhir kata fathah. Akar kata kawana menjadi kana. Kaidah Sisia 1.2. Pola fa'ala. Artinya ada di Mahmud Yunus 386. Dia telah ada. Penggalan 23. Ala. Bentuk huruf jar. Artinya atas. Penggalan ke-24. Kulli syai'in. Bentuknya kata benda majemuk. Terdiri dari kata kulli dan syai'in. Kulli berbentuk KBKK, ciri kata bendanya tanwin kasroh. Aslinya kulun, karena didahului huruf jar, maka menjadi kulin. Akar kata kala, wala kata kerja fa'ala, kata benda kulun, wala kata benda fu'lun. Artinya ada di Mahmud Yunus 380 segala. Syai'in, bentuk kata benda kata kerja dengan ciri kasroh tain. Akar kata syaya'a menjadi sya'a. Pola kata kerja fa'ala. Kata benda syai'un. Pola kata benda af'alun. Pola kata benda fa'alun. Jamaknya syai'in. Pola kata benda fa'ilun. Jadi arti kulli syai'in segala syai'in artinya ada di Yunus 209 sesuatu. Jadi kulli syai'in artinya segala sesuatu. Dalam ke-25 syahidan, bentuk kata benda superlatif. Jadi akhir katanya fathah tain. Ciri superlatif ada ya di antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Akar kata syahidah. Kata bendanya pola kata kerja fa'ala. Kata bendanya syahidun. Pola kata bendanya fa'ilun. Artinya ada di Mahmud Yunus 206, maha menyaksikan. Arti bagian ketiga, penggalan ke-20 sampai 25. Sesungguhnya Allah, dia maha menyaksikan atas segala sesuatu. Arti keseluruhan An-Nisa ayat 33. Dan setiap kami menjadikan bagi budak-budak yang dimerdekakan atau warisan
dia telah meninggalkan orang tua dan yang lebih dekat. Dan orang-orang yang dia telah mengokohkan sumpah-sumpah kalian, maka kalian berikanlah pada mereka bahagian mereka. Sesungguhnya Allah, dia maha menyaksikan atas segala sesuatu. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Alhamdulillah. Gimana Bu Gus Neti? Gimana Bu? Ya, Plong? rasanya Udah? makin Ah? penuh dengan aku, Gimana Bu? makin selalu mengurai-ngurai mencoba terus. Alhamdulillah. Senang ya Bu ya? Ibu kegiatan sehari-hari sekarang di samping membaca Qurannya apalagi nih? Atau utamanya membahas Quran ya, dari pagi sampai malam membahas ayat aja. Bu, Gus Neti, Ya Pak, ya Bu ya. bagaimana? Kegiatan sehari-hari Ibu sekarang apa ini? Bentar, kurang tadi. Ulang Bu ya. Kegiatan sehari-hari Ibu apa sekarang nih? Yang saya rasakan. Ya, Yang saya rasakan selama ini saya tuh masih kadang-kadang tuh masih suka istilahnya cari hiburan nonton TV gitu ya. Nah, dengan di Al-Hasani ini yang kelasnya tiada hentinya gitu ya, yang bebas masuk kapan saja kita ada waktu. Nah, alhamdulillah saya sekarang sudah istilahnya sudah lupa akan yang gitu. Karena asik melihat uraian lagi ya. Dan teman-teman. Baik, Bapak Ibu semuanya, demikian tadi yang disampaikan oleh Ibu Gus Neti ya, semoga bermanfaat. Nah, tadi sudah selesai semuanya, saya hanya menambahkan sedikit tentang konteksnya. Bismillahirrahmanirrahim, walikulli, dan bagi setiap, mungkin di sini orang-orang lah yang namanya, bagi setiap siapapun dia, ja'alna, kami menjadikan dia, wa mawali, mawali itu artinya pewaris. Nah, jadi ada semua orang adalah pewaris. Mimma dari apa yang tarakal walidani. Nah, tarakal walidani ini sebagai subjek ya. Jadi kedua orang tuanya. Jadi kalau kita mau terjemahkan tarik ke depan. Al walidani wal akrabuna. Jadi apa yang kedua orang tuanya dan karib kerabatnya meninggalkan harta. Jadi setiap yang ditinggalkan tuh pasti ada ahli warisnya. Nggak ada yang enggak. Dia punya kerja, nggak punya istri, sebatang kara, meninggal dia, udah harta, pasti ada ahli warisnya. Dia beristri, nggak punya anak, pasti ada ahli warisnya. Itu juga dia punya anak, ada ahli warisnya. Jadi setiap yang tinggal itu pasti ada ahli warisnya. Nah, jadi walikuli ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal akrabuna. Jadi apa yang tinggalkan kedua orang tua ataupun karib kerabat pasti ada ahli warisnya. Tidak ada harta yang tidak ada ahli warisnya. Kemudian wallazina, nah ini penekanan juga, dan orang-orang yang aqad aimanukum. Aimanukum itu orang-orang yang yang bersumpah. Sumpah dengan apa akad. Jadi orang-orang yang pernah akad nikah lah ya, pernah menikah. Nah, jadi pernah berjanji. Nah, jadi dan bagi orang-orang yang sudah berjanji yang sudah nikah fa'atuhunna, maka berikanlah kepada mereka itu nasibahum, bagian mereka. Kita nikah, meninggal kita, ya pasti ada bagiannya yang dinikahi, baik laki-laki meninggal suami, yang istri meninggal istri, ada bagian. Jadi seorang suami meninggal, ada bagian istrinya karena dia sudah menikah. Itu juga istri kaya meninggal, walaupun kawinnya cuma sehari, meninggal, ada bagian suaminya. Nah, jadi itu maksudnya ya. Wa'atuhum nasibahum. Nah, kemudian Allah tutup dengan innallaha, sesungguhnya Allah karena adalah ala kulli syai'in, atas sesuatu itu syahidan, maha menyaksikan. Jadi kalau kita nggak bayar hak orang, oleh waris orang, Allah tahu. Kalau masalah harta, kalau satu masuk aja ke mulut kita yang bukan hak kita, maka api neraka lebih baik bagi dia, kata Nabi. Pada satu hari Rasulullah pernah berjalan dan kelaparan, Abu Bakar juga dan keluar dari makan kelaparan, atau tiba
jumpa beliau berdua dan lewat jalan di rumah seorang sahabat dan diajak singgah. Lalu beliau pun makan di tempat itu. Setelah makan sudah berkatakan bahwa apa yang masuk ke perut kita ini akan ditanya oleh Allah semuanya nanti. Jadi kita jaga jangan sampai ada harta yang masuk ke mulut kita, harta-harta yang nggak jelas, apalagi yang jelas haram masih kita makan juga, ujungnya neraka nanti. Karena itulah ketentuan dari Allah. Baik Bapak Ibu semuanya, demikian tadi yang dapat kami sampaikan tentang surat An-Nisa ayat 33 secara gramatikal yang tadi sudah dibawakan oleh Bu Gusneti. Saya sangat salut dengan semangat Bu Gusneti ini. Walaupun usianya 70. Berapa tadi Bu Gusneti? Ya Bu ya. Berapa tadi? 73 Bu ya. 73. Semangatnya 17. Jadi semangatnya. Tanya sana, tanya sini. Ya namanya tua begitu, Pak. Kita nggak, usia bukanlah halangan bagi kita. Nah, Bu Gusneti sudah membuktikan. Walaupun nanti Bu Gusneti tertati-tati, salah pilih, nggak masalah Bu Gusneti. Semangat Allah lihat itu semangatnya itu, prosesnya itu. Nah, semangat selamat ya Bu Gusneti ya. Tetap istiqomah Bu Gusneti. Jadikan Al-Quran sahabat sejati ke Pembelu nanti Bu Gusneti menjelang dipanggil oleh Allah sedang membahas Al-Quran, sedang menulis Al-Quran, sedang berinteraksi dengan Al-Quran dan sedang memeluk Al-Quran. Semoga kita semuanya adalah orang-orang yang mencintai Quran dan kita bawa rasa cinta Al-Quran ini kepada Allah nanti ya. Baik Bapak Ibu, demikian tadi. Kalau ada yang salah, kami mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan kalau yang benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kami kembalikan ke UNIVP untuk dilanjutkan acara selanjutnya. Silakan UNIVP. Iya, Ustadz. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Bu Gusneti. Demikianlah uraian Al-Quran dan penjelasannya surah An-Nisa ayat 33. Alhamdulillah, muntas Ibu Gusneti. Selamat